kembali lagi di Fokus Berbicara, informasi dan edukasi. Bersama saya Aden Fahri Rimawan di sini yang akan menemani kalian pada sesi kali ini. Nah, untuk sesi kali ini akan ada semanis berbicara nih guys. Dan kita mendatangkan tamu-tamu spesial dari alumni angkatan 86 sampai dengan 88. Nah, penasarankah apa aja yang akan mereka sampaikan dalam video ini? Terus menonton, tonton terus, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaki dari angkatan pertama SMA Negeri 1 Sumber tahun 1985. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nano Suryatno, angkatan 86. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Adi Subagja, alumni angkatan 88. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amsarudin, alumni 87. Saya waktu itu punya guru favorit adalah Ibu Noki, guru kimia di SMA Negeri 1 Sumber. Alasannya beliau itu mendidik dengan cinta kasihnya dan dengan mengerti kondisi fisiologi anak, sehingga apapun permasalahan yang ada di kelas beliau dapat mengatasinya dengan cara bijaksana. Kalau saya guru favoritnya untuk yang mungkin yang lama ya, guru bahasa Jepang, Ibu Ida Habibah kalau nggak salah. Itu ya enak aja lah kalau ngajar gitu. Waktu saya belajar, saya punya diajar oleh guru. Saya punya guru favorit yaitu Pak Kusnadi Muhammadto. Kenapa? Karena cara mengajarkannya itu ya slow, kemudian santai ya, lalu mengena, ya kan? Nah, santai, cara belajarnya santai, kemudian mengena materinya. Itulah guru favorit saya. Selama saya 3 tahun di SMA Negeri Sumber, saya banyak akrab dengan guru-guru, bapak guru. Tapi yang lebih favorit bagi saya adalah Bapak Herman Samsu. Karena Pak Herman Samsu orang profilnya tenang, kalem, dengan semua siswa dekat, penyampaian dia juga bagus. Terus dia suka bercanda, jadi kita tidak tegang menghadapi beliau gitu. Itu mungkin yang saya sampaikan. Oke. Dulu semanis itu beda jauh dengan sekarang. Dulu semuanya serba daulat, sekolah juga kelasnya masih acak-acakan, tapi tidak mengurangi rasa semangat kami untuk berjuang memperkenalkan bahwa di Sumber itu telah ada SMA Negeri 1 Sumber, dan kami waktu itu meskipun tidak didukung oleh sekolah pengen mempromosikan semanis itu ada, sampai ikut gerak jalan nggak punya modal itu sampai di Kecamatan Pabuaran waktu itu, sampai nepeng mobilnya dari Kodim Pergutulan itu waktu itu. Saya masih ingat waktu itu Pak almarhum Mbak Eliana yang kami mintai tolong
untuk tolong, saya bilang saya nggak punya ongkos tapi pengen ikut gerak jalan di Pakuaran atas nama SMA Negeri 1 Sumber, dan dari sekolah tidak ada dukungan sama sekali karena waktu itu kondisinya maklum masih baru ya. Jadi kami berjuang sendiri dengan teman-teman 2 regu, 1 regu putra dan 1 regu putri, dan alhamdulillah waktu itu dapat juara kami itu di Kecamatan Pakuaran. Baik, untuk angkatan kami juga sama, nggak jauh. 85 dengan 86 itu kakak beradik persis. Lingkungan kami sekolah dulu kebun campu dulu tuh di belakang tuh. Jadi istirahat di situ, itulah keistimewaannya angkatan 85 dengan 86 tuh jemput di situ kalau kita mau kabur. Jadi kita jemput dulu di kebun campu, ketika sekolah sudah aman baru kita kabur. Itu istimewanya SMA Sumber zaman dulu. Tempo dulu SMA Manis, SMA apa si Manis, tempo dulu dengan tempo yang sekarang ya. Tempo dulu itu memang masih belum ada pagar, sehingga kalau ada siswa yang siangan ya itu kan bisa lewat pagar itu terobos ya. Nah, itu jadi itu mungkin kalau yang sekarang sudah apa namanya udah rapi ya, udah pemagaran apa. Tapi dulu juga tingkat kedisiplinannya tinggi siswanya, mungkin juga sama lah sekarang juga, karena guru-guru kita ya menanamkan tingkat kedisiplinan pada anak-anak, pada siswa-siswanya. Kemudian ada kesan yang kalau pas istirahat kita selalu jajan itu di kantin itu ada makanan favorit ya, gorengan itu belum masak udah ditunggu tuh. Begitu masak langsung habis, tapi nggak tahu tuh yang bayar siapa. Yang bayar tuh ya makan 5 mungkin masih ada istilah maji ya, hari 5 aku siji ya. Jadi mungkin itu saja ya, tempo dulu dengan yang sekarang. Saya angkatan 88 adalah angkatan keluaran yang keempat. Jadi SMA Sumber ini tidak terlalu ini banget itu seperti angkatan pertama Pak Sumarti, Mas Nano dan itu, karena di 88 itu sudah mulai ada rencana pembangunan masjid, sudah ada rencana pemakaran. Paling kita senangnya tuh kalau istirahat itu main di sungai sambil nyemplung-nyemplung, kebetulan airnya jernih. Terus ada kebun campu, ada kantinnya juga masih darurat gitu. Kebetulan kantinnya tuh Pasar Rio ya dulu. Kita bikin gorengan apa semuanya suka berkumpul di situ, sambil kalau itu pada cuci-cuci di kali. Ya alhamdulillah karena SMA Sumber ini sejuk, dan sekarang kebetulan kita juga jadi komite ya di SMA Sumber ini, bisa sering hadir di Semanis ini ya. Alhamdulillah bangunannya sudah mewah, hamparannya luas gitu, penghijauannya cukup. Terus yang kita banggakan, teman-teman kita alumni Semanis itu sudah banyak yang sukses, dalam arti bisa menduduki tempat-tempat di Pemda gitu. Ada yang jadi pejabat sekelas sekda, sekelas sekdis saja sekarang sudah ada 6 alumni SMA Negeri Sumber. Yang dirjen ada 2, banyak yang di militer maupun di kepolisian. Jadi kita cukup bangga dengan SMA Sumber ini. Mudah-mudahan diharapkan keluaran-keluaran yang akan datang alumni SMA Sumber ini bisa lebih berhasil lagi, baik di bidang perpolitikan, di bidang pemerintahan maupun kewirausahaan. Karena apa? Sekarang sudah maju, zamannya sudah bisa mengikuti teknologi, orang tuanya sudah banyak mendukung, sekolahnya
udah bagus. Apalagi sekarang untuk alumni Sumber, SMA Sumber ini punya kantor sekre ya, sekretaris alumni. Diharapkan silakan para alumni yang datang itu bisa mengembangkan dan saling bersilaturahmi antara alumni dengan alumni. Mungkin diharapkan bisa mengadakan reuni per 5 tahunan. Ya, jadi tolong nanti kepada yang masih di SMA Sumber bisa diketok-tularkan, disambungkan ke angkatan-angkatan yang akan datang. Mungkin itu saja, terima kasih. Satu hal yang tidak bisa kami lupakan di Semanis dulu itu keluarga aja begitu harmonis. Kami kadang-kadang kalau melihat sekarang itu udah miris karena sekarang udah geng-gengan gitu. Kelas ini dengan kelas lain berbeda, nggak mau saling kenal. Dulu kami dari kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 itu semua satu keluarga, saling kenal, saling mengasihi, saling bersama-sama kita bahu-membahu membesarkan Semanis. Karena waktu itu Semanis masih ya boleh dibilang acak-adul lah karena dari fasilitas dan maklum rintisan pertama, jadi kami itu merapatkan barisan dengan kebersamaan dan alhamdulillah rekan-rekan semua itu mendukung sehingga tidak ada lagi geng-gengan. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu semua bersaudara, semua sama. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu semua saling mengenal. Jadi apapun yang ada di kegiatan apapun selalu mendapat dukungan yang maksimal dari rekan-rekan sekalian. Ya, kalau dari saya mungkin ya betul kata-kata saya. 85, 86, 87 itu hanya 9 kelas kalau nggak salah. Angkatan pertama 3 kelas, angkatan saya 3 kelas, dan saya 3 kelas. Jadi untuk pendekatan secara keluargaan itu sangat erat sekali. Dan yang paling sangat mengesankan, zaman dulu ada istilah SMA 79 itu. Masuk jam 7 mulai jam 9. Itu kealaman sama saya, sama kakak saya mungkin 87, 88 mungkin sudah mengira kayaknya. Atau sama masih. Berangkat jam 7 mulai jam 9. Itu yang saya kesankan. Yang tidak bisa dilupakan dari Semanis itu yaitu guru-gurunya ya. Guru-gurunya kebetulan waktu saya diajar itu masih ada di sini. Itulah yang membuat kita itu rindu dan makanya selalu datang ke sekolah karena masih ada guru kita yang masih sampai saat ini masih ngajar di Semanis. Itu saja ya. Kita juga ada yang tidak terlupakan di SMA Negeri Sumber ini, yaitu pada saat kita kesiangan pada hari Senin. Waktu itu saya kesiangan, tidak boleh ikut apel bendera. Jadi saya apelnya belakangan, yang lain juga masuk kelas, kita suruh hormat bendera sendirian. Cuman alhamdulillah waktu itu kepala sekolahnya Pak Suwadi Sajin, beliau menemani gitu pada saat kita dihukum. Itulah yang tidak terlupakan pada saat itu. Terus yang membuat kita sering ke Semanis adalah karena masih ada guru-guru kita yang masih ada aktif di Semanis ini. Kita kangen-kangen, terus sering pertemuan, dan mudah-mudahan alumni SMA Negeri Sumber ini bukan alumni siswanya aja, ada alumni gurunya juga gitu. Mudah-mudahan beliau juga dipanjangkan umurnya. Ya, jadi kita bisa ada kesempatan saling bertemu gitu di Semanis ini. Itulah yang membuat kita rindu sehingga kita mau hadir, sering-sering main ke Semanis ini. Itu yang ada di benak kita. Untuk adik kita yang di Semanis sekarang baru masuk, pertama saya ucapkan selamat bergabung di Semanis karena Anda sudah dapat diterima masuk SMA Negeri 1 Sumber. Harapan saya, tolong apa yang telah dicapai oleh kakak-kakak Anda
selama ini SMA Sumber lewat prestasi baik bidang pendidikan maupun bidang olahraga dan lain sebagainya, tolong pertahankan dan jaga nama baik SMA Negeri Sumber untuk selama-lamanya. Ya, pesan untuk adik-adik yang baru masuk dari saya selaku kakak tertua, tetap semangat meskipun dalam kondisi yang serba tidak memungkinkan. Dengan adanya daring atau luring itu jangan jadi persoalan dan jangan menjadikan penghambat untuk berprestasi. Terus berprestasi dan berprestasi. Harapan untuk adik-adik kita yang baru masuk, saya mengharapkan semoga adik-adik kita itu sukses ya dalam belajarnya, kemudian juga punya kedisiplinan yang tinggi. Jadi bukan cuma otaknya encer, akan tetapi akhlaknya juga bagus. Jadi encer otaknya, akhlaknya bagus. Itu harapan dari saya. Kami mengharapkan untuk siswa-siswa yang baru masuk di Semanis ini supaya bisa senang, bisa kondusif belajar di Semanis ini, sehingga bisa menerapkan atau menjalankan menerima ilmu-ilmu yang diterima di Semanis ini dengan baik, kemudian bisa mengaplikasikan sehingga apa yang mereka cita-citakan itu bisa tercapai, baik mengikuti ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi atau ya tadi yang seperti disampaikan Kak Amsor. Jadi perlunya pendidikan akhlak juga, karena alhamdulillah di Semanis ini sekarang masjidnya sudah bagus, artinya sarana-sarana untuk beribadah juga ada. Jadi kami sangat mengharapkan alumni anak SMA yang baru masuk ini, siswa baru ini bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Semanis ini. Kesan dari kami selaku kakak tertua angkatan pertama 86 untuk Semanis, tolong prestasi yang telah dicapai tolong dipertahankan. Kami bangga setelah mendengar bahwa Semanis lewat jalur SNPTN itu diterimanya cukup membludak, suatu prestasi yang luar biasa. Begitupun dengan SPN, semuanya bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang diidolakan oleh anak-anak Semanis semuanya. Tolong ini pertahankan, dan prestasi baik ini rupanya memacu untuk adik-adik yang lain untuk berlomba pengen bisa masuk Semanis. Jadi tolong image baik ini harus dipertahankan dan dipertahankan. Pesan saya kepada Semanis adalah ukhuwah Islamiyah yang harus kita jaga terhadap semua dari alumni 1 sampai alumni selanjutnya. Tetap berkeluarga dan berkeluarga. Harapannya apa yang kita harapkan untuk perkembangan ke depan, mudah-mudahan ada salah satu lulusan Semanis yang lebih dari yang sudah ada, seperti kakak-kakak yang lainnya. Untuk itu pesan semangat aja untuk belajar dan belajar. Pesan untuk Semanis, yang pertama saya mengharapkan dari unsur pendidik supaya betul-betul bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Kemudian juga diharapkan ya itu outputnya itu maksimal, tingkat kelulusannya oke. Lalu yang kedua, untuk siswanya sendiri, saya mengharapkan bahwa siswa ini harus betul-betul dia punya tanggung jawab adalah belajar.
waktu belajar. Kemudian jangan lupa ya, kita selalu jangan mengandalkan otak ya. Kita juga harus selalu berdoa sehingga apa yang dicita-citakan, apa yang dia harapkan akan tercapai. Jadi ikhtiar ya, belajar, kemudian berikhtiar, lalu berdoa, itu niscaya akan sukses di kemudian hari. Itu saja yang saya sampaikan. Kami berpesan untuk keluarga besar Semanis, baik untuk guru-gurunya maupun siswa-siswanya, diharapkan pada kesempatan belajar di Semanis ini ada kesempatan belajar untuk berwirausaha, belajar mandiri, belajar ikut mempertahankan ketahanan pangan, belajar ikut bercocok tanam karena kebetulan di Semanis itu punya lahan yang luas. Jadi silakan, ada yang belajar nanam singkong, nanam apa. Yang diharapkan kemudian keluar dari SMA itu tidak hanya mengandalkan untuk bekerja, kita bisa berwirausaha swasta, bisa berwirausaha. Jadi bisa untuk ini, untuk belajar mandiri, terutama dalam situasi seperti ini, krisis pangan, krisis air, gitu. Jadi diharapkan jebolan Semanis itu menjadi contoh di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat itu menjadi tokoh, menjadi panutan gitu. Jadi diharapkan juga nanti kepada guru-gurunya ikut menyisihkan waktu dan materi tentang kewirausahaan. Terima kasih. 3 kata untuk Semanis: berprestasi, berakhlak karimah, sukses selamanya. Benar, pintar, sukses. Minggir Mesir. Sukses, jaya, berprestasi. SMA Negeri Sumber berakhlak, berakhlak,